Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Munte dari kelas 2D Prodi Sistem Informasi di Universitas Labuan Batu. Di sini saya akan mendemonstrasikan bongkar pasang SIM. Nah, di sini tujuannya itu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan instalasi komputer. Baik, di sini dimulai dari kipas PCU. Nah, kipas power supply unit ini fungsinya buat buang panas dari power supply biar PC itu nggak overheat. Nah, kemudian di sini ini namanya itu heatsink atau chipset ya teman-teman. Nah, ini fungsinya itu buat dinginin otak motherboard yaitu chipset. Nah, ngatur jalur data antara prosesor, dan dari kipas ini kita itu cuma ngandelin aliran udara dari kipas casing prosesor. Nah, ini dari semua yang petak ini yang besar warna hijau ini adalah motherboard, yaitu fungsinya itu untuk menyatukan seluruh komponen-komponen dari seluruh komputer. Nah, kemudian ini yang saya pegang ini namanya RAM, tempat penyimpanan sementara. Kemudian nah, di sini selanjutnya yang saya pegang ini namanya hard disk. Kapasitasnya itu 40 GB dan tipenya ini SATA 150. Nah, fungsinya ini buat nyimpen Windows, file, game, dan data lainnya. Ini otaknya penyimpanan PC. Nah, kalau tadi motherboard ini tempat semua komponen komputer disatukan, hard disk ini tempat data, file, game, Windows disimpan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kabel power supply. Nah, kabel power supply ini fungsinya itu buat ngasih listrik ke semua komponen PC. Nah, jadi semua kabel yang berwarna merah, oranye, dan warna-warni ini itu tujuannya itu untuk gimana kabel PC ini nggak bakal hidup sama sekali, karena dari fotonya ini PCU standar bawaan HP kabelnya masih rapi dan diikat. Nah, kemudian di sini ini yang berwarna putih, ini namanya itu slot PCI. Nah, ini fungsinya itu buat masang kartu tambahan atau ekspansi ke motherboard. Baik, kemudian ini kan di sini banyak nih bulat-bulat, yang bawahnya itu warna hitam, terus di atasnya itu warna gold atau orange. Nah, ini tuh namanya kapasitor. Nah, kapasitor ini fungsinya itu buat nyetebalin alur listrik itu ke prosesor, RAM, dan chipset. Nah, ibaratnya penyimpanan data sementara biar listrik nggak naik turun. Nah, kemudian selanjutnya di sini ini namanya itu PCI slot power atau plat ya, penutup slot ekspansi. Nah, ini biar debu itu nggak masuk ke dalam casing, terus nutupin lubang pas di belakang casing yang sejajar sama slot PCI. Nah, PCL itu di motherboardnya. Nah, ini buat tempat baut kalau kamu masang VGA card atau LAN card, nanti plat ini dilepas dulu baru kartunya itu dipasang. Selanjutnya di sini ini teman-teman bisa lihat yang warna pink ini ya. Ini namanya itu port paralel. Nah, ini port paralel ini fungsinya itu dulu banget ini buat colok printer dot matrix atau scanner jadul, transfer datanya 25 pin sekaligus. Nah, ini tuh warnanya pink atau ungu, lubangnya itu banyak ya, kita bisa lihat ada baut penguncinya itu di kiri kanan di sini. Baik, selanjutnya itu
di ini namanya itu jumper ya, atau pin jumper. Nah, pin jumper ini letaknya di belakang DVD atau DVD drive. Nah, ini fungsinya itu ngatur mode device-nya. Masternya itu device utama di satu kabel. Nah, selanjutnya itu di sini. Di sini kita bisa lihat, teman-teman. Saya coba buka ya. Nah, ini yang saya pegang ini, teman-teman. Ini namanya itu CPU cooler atau heatsink ya. Ini kipasnya prosesor. Nah, CPU cooler ini itu fungsinya itu buat dinginin prosesor. Kalau ini nggak ada atau mati, PC-nya itu 5 detik langsung mati sendiri karena kepanasannya. Selanjutnya, nah ini yang barusan saya buka tadi, ada di bawahnya kotak seperti kotak ini. Ini tuh namanya CPU. Nah, CPU ini fungsinya itu buat perhitungan, buka aplikasi, game, Windows, itu tugasnya dia. Nah, ini itu ibaratkan otaknya dari PC. Nah, selanjutnya ini Nah, ini teman-teman yang kotak berwarna hitam ini tuh namanya Intel FW82801FB. Kelihatannya ini di tulisannya ya. Nah, ini tuh fungsinya itu pengatur lalu lintas di motherboard. Nah, itu tugasnya ngatur SATA, USB, audio, LAN, BIOS, dan CMOS. Nah, singkatnya semua device yang bukan VGA atau RAM prosesor lewat di sini dulu ya. Baik, ini tuh namanya drive by lock ya, atau DBL. Nah, ini tuh fungsinya buat ngunci DVD drive atau CD-ROM biar nggak pakai baut. Sistem tulis ini tanpa alat, tinggal pencet atau dorong doang langsung ngunci sendiri. Nah baik, di sini teman-teman. Nah, tadi kan saya jelasin tuh pertama itu kabelnya dulu, tadi kabel power supply-nya. Nah, ini power supply-nya yang kotak berwarna abu-abu ini. Nah, ini tugas dan fungsinya itu ibaratkan jantung atau adaptornya PC. Nah, ini tujuannya itu buat nerima listrik AC dari colokan. Nah, kedua, mengubah jadi DC dan nurunin tegangan. Ketiga itu bagi-bagi listrik ke semua komponen yang ada di dalam CPU ini. Nah, listrik dari semua komponen itu alirannya dari si power supply ini. Nah, nyetebelinnya itu dan ngamanin listriknya itu biar nggak korslet. Spesifikasi PCU ini 365 Wmax, artinya itu total daya yang bisa dikasih 360 watt.
Nah, itu cukup buat PC kantor Pentium 4. Kalau mau pasang VGA gaming itu berat, pasti itu nggak kuat kalau yang ini. Nah, baik. Nah, yang berwarna biru ini, kabel yang warna biru ini namanya kabel SATA atau kabel data SATA. Dan ini fungsinya itu buat jalur data ngirim file antara motherboard sama HDD, ESD, DVD, drive. Dan selanjutnya dua kabel hitam ini namanya itu kabel front panel USB. Ini fungsinya itu buat nyambungin port USB depan casing ke motherboard. Nah, di sini saya sudah jelasin semua komponen daripada PC ini. Baik, sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.